Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB seperti biasa, Cak. Mohon maaf kalau mungkin agak terlambat, soalnya IWB punya kesibukan. Namun tentu saja IWB akan memberikan review tentang bagaimana jalannya race kemarin. Dan kita tidak pernah menduga, Cak, Marc Marquez berhasil menjadi pembalap podium 3. Ini luar biasa, ini tidak pernah kita bayangkan. Mengingat pada session free practice dan juga kualifikasi, secara performa dia tidaklah yang istimewa. Akan tetapi ternyata Marquez is Marquez. Dan sampai pasti tercengang nanti. WB akan beberkan tentang data labnya. Sampean biar tahu semuanya bahwa memang ada sesuatu yang istimewa pada Marquez kemarin. Nah teman-teman, sampai juga pasti tahu bagaimana manuver Marquez yang agresif. Kita tidak pernah menyangka, mengingat banyak sekali komen-komen netizen yang mengatakan bahwa Marquez akan membantu Jorge Martin. Marquez tidak akan pernah menjamah Martin, akan tetapi kemarin memberikan gambaran ke kita semuanya bahwa ternyata Marquez is Marquez. Marquez tidak peduli mau dia dari Spanyol, dia tetap menghantam, bahkan menyikat Jorge Martin. Dan sampai tahu nggak, sampai ban depannya itu nyentuh yang namanya racing suit Jorge Martin. Jadi ada gambar yang jelas. Dan tentu saja kita akan mencoba memberikan gambaran kesampaian apa yang terjadi pula dengan Pecco Bagnaia. Kita tahu bahwa kemarin balapan sprint race juga menunjukkan bahwa Martin memang memiliki kualitas. Martin selalu menjadi raja sprint race dan dia sangat kencang, Cak. IWB katakan secara kecepatan Martin ini memang di atas rata-rata, walaupun dia bukanlah yang terbaik. Sampai akan tahu itu, nanti kita akan sodorkan datanya. Dia menyalip beberapa pembalap, bahkan Brad Binder pun tidak mampu menahan laju dari Martin. Ini artinya secara confidence, secara kepercayaan diri, dan juga feeling pada motornya sangat bagus banget. Akan tetapi, tentu saja kita sangat penasaran apa yang terjadi dengan Pecco Bagnaia. Mengingat Pecco kemarin luar biasa pula. Kita tahu pada saat kualifikasi, Pecco bahkan mengalahkan Jorge Martin dan mengisi pembalap dengan grid positionnya di 2 ya. Jadi start kedua, artinya dia secara potensi seharusnya lebih baik dibandingkan dengan Martin. Akan tetapi buktinya kemarin ternyata Pecco ya agak kedodoran, Cak. Pecco agak kesulitan. Makanya kita akan coba bedah kenapa what happened ayak naon dengan Pecco dan apa yang terjadi dengan Pecco. Apa yang membuat dia sedikit lambat dibandingkan dengan Martin. Kita akan mencoba membedah. Semuanya sudah tahu bahwa Martin memberikan semacam cywar. Di sesi kualifikasi, Martin membuntuti terus Pecco Bagnaia. Dia berharap mental Pecco akan down, mental Pecco akan jatuh. Akan tetapi secara meyakinkan, WB sudah katakan kemarin bahwa cywar diimplementasikan oleh Martin ini tidak berguna. Pecco ini tenang, Pecco sangat cool ya bahasanya, Cak. Ini terbukti Pecco tidak banyak melakukan kesalahan. Jadi ini menjadi salah satu keyakinan kita bahwa Pecco kematangan mentalnya memang jauh dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini pun diakui oleh Valentino Rossi yang memberikan konfirmasi bahwa Pecco tidak banyak konsultasi, tidak banyak minta nasihat dibandingkan dengan tahun kemarin. Artinya Pecco sangat pede, Pecco confidence secara mental, dia sudah sangat siap untuk bertarung pada final round di Valencia. Sekarang pertanyaannya, ada apa dengan Pecco? Kenapa Pecco lambat kemarin? Jadi Kang Mas, setelah kita cari informasi, kita gali informasi, ternyata dipastikan Pecco kemarin salah memilih ban, Cak. Jadi memang dia bermasalah, bukan masalah bannya ya, dia bermasalah pada pemilihan bannya. Jadi menurut Pecco, seharusnya untuk ban komposisinya belakang bukannya medium. Jadi teman-teman harus tahu bahwa Pecco kemarin memilih ban belakang medium, sementara ternyata mayoritas para pembalap kemarin memilih ban medium itu problem. Dan inilah yang menjadi dasar bahwa memang Martin kemarin pas ya memilih bannya, dia menggunakan ban soft, dan yang di depan kemarin Binder dan juga Marquez memilih ban belakang soft. Jadi sepertinya memang di Valencia kemarin cocok dengan menggunakan ban soft. Ini seperti pertarungan ban jadinya, Cak ya. Dan teman-teman juga banyak yang komen ya kemarin mengenai Marquez. Kenapa Marquez kok nggak nyali Martin? Kemarin kok membantu Martin? Komen-komen netizen demikian. Dan ini terbukti ya kemarin bahwa Marquez tidak peduli siapapun itu. Marquez bahkan manuvernya agresif dan itu diakui oleh Martin. Dan bahkan pada momen di mana dia menyalip ada 2 kali, Cak, pada saat menyalip. Dan IWB perhatikan memang sangat kentara sekali bahwa Marquez bernafsu untuk di depan ya, jadi overtake Martin. Jadi konfirmasi dari Marquez memang dia tidak peduli, dia mengatakan bahwa aku akan menyerang, itu kata Marc Marquez. Nah, untuk memberikan gambaran kesampaian apa yang dikatakan Marquez, berikut kata Marc Marquez. Itu adalah momen yang dekat dengan Jorge, tetapi memang benar bahwa semua orang berusaha keras hingga akhir dan berusaha melakukan yang terbaik, aku pun demikian. Di tikungan 4 dan 5 terjadi kekacauan antara Binder dan Vinales. Lalu Jorge mengerem sedikit lebih awal di tikungan 6, aku pun menyerang.
Dia bertahan dengan baik, tetapi ketika aku melihat dia ada di samping, aku langsung dorong. Disitulah terjadi kontak. Besok kami akan berusaha melakukan yang terbaik. Aku akan menyerang, itu yang pasti. Jika aku punya ritme, feeling bagus dan punya kesempatan, aku akan lakukan tidak peduli siapa pembalap tersebut. Mungkin ada beberapa case seperti di Qatar, aku tidak menyerang Pecco dan Martin. Pecco saat sprint race dan Martin saat race minggu karena aku tidak punya kecepatan sehingga tidak ada gunanya menyerang dan menyalip. Tetapi ketika aku memilikinya, seperti di sini, aku memiliki kecepatan dan ingin berjuang untuk balapanku, maka aku akan melakukan yang terbaik. Yes, itu kata Marc Marquez, Cak. Jadi dipastikan bukan apapun ya, jadi bukan jadi kecurigaan sampean bahwa Spain ya, orang-orang Spanyol, pembalap Spanyol bakal saling bantu, tak terbukti sama sekali. Bahkan malah justru kemarin kita melihat tontonan yang sangat jelas bahwa Pecco Bagnaia ya diduga, banyak yang komen nih Cak, bukan IWB ya, yang komennya banyak sekali, media-media luar juga mempertanyakan kenapa secara kecepatan Fabio Di Giannantonio memiliki kans untuk menyalip Pecco Bagnaia, akan tetapi tidak dilakukan. Nah, ini juga menjadi dasar kecurigaan teman-teman semuanya yang di sana. Sepertinya Fabio memang sengaja tidak mengganggu Pecco Bagnaia. Jadi dia main aman. Karena kenapa, Cak? Karena konfirmasi yang kita dapatkan memang Fabio Di Giannantonio ini diduga sudah tanda tangan dengan VR46 tim di MotoGP. Kabar terupdate walaupun belum official, kabarnya Rossi memang sudah datang ke Valencia kemarin dan Valentino juga menjadi saksi bahwa Fabio Di Giannantonio bergabung dengan VR46 yang mana artinya posisi Luca Marini nanti akan digantikan oleh Fabio. Dan pastinya Fabio akan tandem dengan Bezzecchi. Dari informasi sebelumnya kita tahu bahwa VR46 akan fokus pada pembalap muda. Jadi potensinya adalah Fermin Aldeguer yang akan ditarik oleh VR46. Tapi ternyata kabar terbaru tidak bisa dilakukan gara-gara tim Aldeguer meminta penalti yang sangat besar, Cak. Aldeguer akan dilepaskan oleh timnya, tapi dari pihak VR46 harus membayar sekitar 1.500.000 euro. Ini artinya sekitar 25 miliar. Sehingga pada akhirnya VR46 menarik Fabio Di Giannantonio. Sehingga jangan kaget jika kemarin pada akhirnya seolah-olah ya Fabio akhirnya ya kita lihat seperti memang mengawal atau ngalah nggak mau overtake Pecco Bagnaia sesama Italia, termasuk juga dia tahun depan di bawah naungan VR46 dan Pecco adalah anak buah atau anak didik Rossi. Jadi itu sesuatu hal yang logis ya, sesuatu hal yang normal lah ya dilakukan oleh Fabio. Bayangin aja, kalau dia overtake pasti akan dapatlah omelan. Kemenangan Pecco adalah pride dari VR46. Sehingga ya secara logika aja, yang dilakukan oleh Fabio Di Giannantonio adalah sesuatu hal yang normal, sesuatu hal yang bisa dimaklumi, dan toh ini juga tidak menyalahi regulasi, dan itu dihalalkan. Jadi tidak ada masalah, Cak. Itu artinya, walaupun memang kabar terbaru ya, Fabio membantah bahwa dia ngalah, termasuk juga Bezzecchi, akan tetapi banyak sekali yang percaya bahwa sebenarnya memang secara kecepatan untuk Fabio ini bisa overtake, sangat bisa overtake Pecco Bagnaia. Jadi setelah race kemarin sprint, bisa kita pastikan pemenangnya adalah Jorge Martin, yang jelas seperti ini, Cak. Brad Binder kedua, dan Marc Marquez ketiga. Nggak pernah menyangka, Cak, dengan Marquez, kemudian Maverick Vinales keempat, 5 Pecco Bagnaia, dan kemudian 6 Fabio Di Giannantonio, 7 Marco Bezzecchi, 8 Alex Marquez dan 9 Johann Zarco, 10 Augusto Fernandez, dan kemudian paling terakhir adalah Lorenzo Savadori. Alex Rins juga datang, Cak ya, jadi hadir di sana. Sementara untuk Fabio Quartararo, sangat disayangkan, Cak, Fabio crash kemarin pada secara feeling, dia merasakan kekuatan dari Yamaha, dia merasa pede, jadi disayangkan sekali. Kemarin dia crash. Sekarang kita intip best lap-nya, Cak. Dan yes, ini yang kita nggak pernah menyangka, Cak. Karena ternyata yang menjadi pembalap terkencang adalah Marc Marquez. Itu adalah sebuah bukti di mana Marquez memiliki kecepatan yang tidak bisa kita remehkan di Valencia, dan Marquez sepertinya ingin memberikan sesuatu kepada Honda. Jadi penutupan dari seri Valencia supaya lebih manis bahasanya, Cak, Marc Marquez memberikan kemenangan ketiga, podium 3 maksudnya ya. Dan ternyata juga secara speed untuk fastest lap-nya dikuasai oleh Marquez. Luar biasa, Cak. Marquez menorehkan waktu 1 menit 29.809 detik. Disusul Brad Binder, kemudian Jorge Martin ketiga, 4 Marco Bezzecchi, 5 Maverick Vinales, dan ke-6 Fabio Di Giannantonio, Cak. Dan kemudian ke-7 Augusto Fernandez, kemudian 8 Francesco Bagnaia. Dari sini aja kelihatannya Fabio memiliki pace yang lebih bagus dibandingkan dengan Pecco. Dan kemudian ke-9 Fabio Quartararo, yang ternyata juga cukup baik, Cak ya. Akan tetapi crash, kemudian Fabio disusul oleh Johann Zarco 10, 11 Alex Spargaro, dan 12 Alex Marquez. Kemudian 13 Jack Miller dan 14 Raul Fernandez, kemudian Luca Marini, Enea Bastianini, dan yang terakhir adalah Lorenzo Savadori. Itu adalah
fastest lap each rider-nya. Jadi teman-teman, gambaran buat sampean tentang bagaimana kemarin, itu adalah gambaran bagaimana para pembalap yang berhasil menjadi pembalap terkencang dan juga pembalap pemenang ya kemarin. Nah, sekarang mari kita intip untuk masing-masing pernyataan dari pembalap. Setelah Marquez memberikan pernyataannya bahwa dia akan menyerang, dia nggak peduli siapa yang menang ya. Jadi dipastikan demikian. Pertanyaannya, Cak, pertanyaannya, bagaimana dengan Jorge Martin? Apakah ada reaksi atau respon terhadap serangan yang diberikan oleh Marquez? Nah, kita akan intip seperti apa, Cak? Karena di sini kita bisa pastikan bahwa ternyata Martin tidak masalah, Cak. Martin angkat suara dengan serangan Marquez, dan menurut Martin itu adalah tindakan yang bisa dimaklumi, karena bagaimanapun ini adalah racing, dan racing itu senggolan sesuatu hal yang biasa. Berikut kata Jorge Martin tentang balapannya. Balapan yang bagus, awal yang bagus, dan pada lap pertama aku berhasil mencoba memulihkan banyak posisi. Aku masuk bersama Johan Zarco di tikungan 1 dan kemudian Pecco menusuk di tikungan 10. Dia kembali ke posisiku, lumayan agresif, tetapi pada tikungan berikutnya aku mencoba lagi. Aku tidak akan rugi apa-apa, jadi aku akan berusaha 100% di setiap balapan. Aku pikir peluangku adalah menang atau kalah, itu kata Martin. Dan bagaimana responnya terhadap serangan Marquez? Berikut katanya. Soal manuver agresif, Mark, aku merasakannya, tapi ini adalah racing. Itu hal biasa dan mari kita lakukan. Aku pikir kami sebagai sebuah tim menginginkan hasil ini walaupun sulit untuk mendapatkannya, tetapi aku merasa yakin bahwa kami bisa memenangkan race. Ini sangat penting dan mari kita lihat apakah Pecco sedikit menderita dan lebih banyak berada di belakang. Bagiku, ini adalah kemenangan manis kendati jalan kita sudah sangat sempit. Aku akan berusaha keras lagi pada race minggu. Yes, itu kata dari Jorge Martin. Jadi artinya Kang Mas, mau disenggol, mau disodok, ayo aja kata Martin. Itu kata konfirmasi Jorge Martin dan tidak ada hard feeling. Anyway, itu adalah good opinion atau good comment dari Jorge Martin. Ya, artinya ya memang begitu, Cak. Harusnya balapan ya balapan. Dan artinya memang tak terbukti, Kang Mas. Tak terbukti bahwa secara nasionalisme, ternyata Marquez juga nggak peduli siapapun itu, karena Marquez cuma memberikan konfirmasi bahwa aku ingin menang. Itu kata Marquez, jika punya kecepatan, itu intinya. Kemarin-kemarin memang nggak punya kecepatan. Jadi gimana mau nyalip ya di Qatar, katanya teman-teman, kenapa nggak nyalip ngawal ya? Itu nggak, Cak. Memang nggak punya speed. Mau gimana ya, mau nyodok juga nggak mungkin, karena memang kecepatannya sulit untuk menyalip Jorge Martin saat itu. Nah, sekarang kita penasaran, Cak, bagaimana dengan Pecco Bagnaia? Nah, untuk memberikan gambaran memang IWB selalu memberikan konfirmasi pernyataan dari pembalapnya. Jadi teman-teman, kalau ada yang komen, Cak, IWB kenapa sih harus nyomot dari konfirmasi pembalap? Kalau IWB sendiri begitu, Cak, IWB itu lebih lega begitu. Bisa aja IWB akan memberikan semacam informasi ke sampean semuanya berdasarkan yang dikatakan oleh pembalap. Kan gampang aja nyomot kata pembalap dan kita olah dengan kata-kata kita. Akan tetapi dari kacamata pribadi itu nggak real. Dan jangan salah sampean, komentator MotoGP semuanya demikian, Cak, mendapatkan referensi dari luar negeri ataupun dari beberapa kenalan. Itu biasa, IWB juga demikian. Tapi lebih afdol lagi kalau dari kacamata IWB, kata-kata pembalap itu kita tuangkan langsung, kita terjemahkan, kita tuangkan supaya sampean mendapatkan gambaran real. Bukan berdasarkan yang dikatakan pembalap, kita olah lagi, kita ngomong, ya bisa saja demikian. Tapi akan lebih lengkap kalau IWB berikan pernyataan lengkapnya seperti apa yang dikatakan pembalap, sehingga sampean bisa menyimpulkan sendiri. Begini loh yang dikatakan oleh pembalap, begini loh yang dikatakan atau dirasakan oleh pembalap pada saat membalap. Dan ini pun IWB lakukan pada semua video yang IWB share ke sampean. Nah, sekarang kita penasaran. Apa yang terjadi dengan Pecco Bagnaia? Kenapa dia kedodoran ke posisi 5 dan strategi apa hari ini untuk menggempur balik Jorge Martin? Karena kenapa? 1000% Pecco memberikan penegasan bahwa I'm so confident. Aku sangat percaya diri, aku bakal bisa juara dunia. Itu kata Pecco Bagnaia. Nah, berikut kata Pecco yang diterjemahkan dari MotoGP. Martin kali ini memang lebih kencang. Tapi itu juga karena kami kacau salah pilih ban. Ya, kami tidak membuat pilihan yang tepat. Aku rasa ban tipe soft adalah pilihan tepat hari ini. Aku memilih ban belakang medium karena aku merasa sangat nyaman menggunakannya di pagi hari. Aku mengharapkan lebih. Dan semua orang yang memulai dengan ban ini mengatakan hal yang sama, termasuk Viñales. Yang soft sedikit lebih baik dan kami membuat kesalahan. Sayang sekali, karena kami melewatkan kesempatan bagus untuk mendapatkan lebih banyak poin untuk besok. Namun, kami harus tenang. Besok aku akan melakukan apa yang akan dilakukan Jorge, yakni memilih ban dengan tipe soft. Aku rasa itu pilihan yang tepat dan mudah. By the way, 14 poin adalah keunggulannya sangat kecil, namun kami masih unggul. Itu sebabnya kami pasti berada dalam kondisi yang lebih baik. Kami harus tetap tenang, karena pada akhirnya kami akan menjadi juara dunia besok dengan hasil yang sama. Maksudnya hari ini, Cak, ya.
Jorge harus menang, dan kami tahu betul seberapa kuat kami di balapan hari Minggu. Itu membuat aku percaya bahwa kami bisa kompetitif dan berjuang untuk podium. Aku harus mengatakan bahwa tahun lalu, bahkan dengan keunggulan 9 poin dan hanya satu balapan, aku mengalami kesulitan yang lebih besar. Aku belajar dari tahun lalu dan itu sangat penting. 10 menit sebelum start selalu menegangkan. Aku rasa tekanan pada Martin sama besarnya. Aku rasa dia akan mendapatkan lebih banyak masalah saat race Minggu dibandingkan dengan sprint. 21 ataupun 14 poin hanya perbedaan kecil. Makanya dia harus menang dan tidak boleh membuat kesalahan. Begitu juga aku. Itu kata Pecco Bagnaia, Cak. Nah, jadi wis jelas ya Kang Mas ya. Artinya ya udah, artinya ya secara confident dia sangat percaya diri, hanya salah pilih ban dan diduga hari ini Pecco akan menggunakan ban tipe soft belakang untuk jabanin Jorge Martin. Itu yang bisa kita simpulkan. Dan yang terakhir Kang Mas ya. Jadi konfirmasi dari Fabio ya, sampean pasti tahu kemarin Fabio luar biasa menekan Pecco Bagnaia dan beberapa kali kita tahu Fabio berusaha keras untuk overtake Pecco beberapa kali. Akan tetapi kelemahan dari Yamaha adalah akselerasi. Jadi ini menjadi problem buat Fabio. Soalnya Cak, dia hanya bisa menyalip di tikungan. Sementara Valencia ada sirkuit yang sempit. Sirkuit yang sangat-sangat mudah akan melakukan kesalahan jika salah mengkalkulasi. Hingga kemarin pada akhirnya kita tahu Fabio pun glosor gara-gara dia memaksakan diri masuk ke tikungan yang notabene memang sudah on limit. Fabio memastikan tidak ada celah sekalipun sama sekali untuk menyalip Ducati karena pada saat braking sangat kuat Ducati dan keluar tikungan Yamaha kalah. Itu kata dari Fabio. Berikut kata Fabio Quartararo yang menyatakan bahwa Yamaha sudah memiliki perbedaan dan dia cukup senang dengan performa Yamaha saat ini. Berikut kata Fabio Quartararo. Aku baik-baik saja. Aku menikmati 4 balapan Valencia lebih dari balapan sprint lainnya. Aku melakukan start dengan baik. Semua terasa sempurna. Aku berharap kita dapat membangun feeling seperti itu lagi pada hari Minggu. Mungkin kami akan masuk 5 besar atau bahkan lebih baik lagi saat race Minggu. Masalahnya adalah kualifikasi dan juga akselerasi. Sayangnya seperti hari ini kami tidak selalu bisa menyalip. Tapi hari ini adalah hari yang positif. Bezzecchi menyalipku, aku mampu menyalipnya lagi. Aku merasa luar biasa. Aku sebenarnya bisa menebak bakal jatuh karena aku on limit saat masuk tikungan 1. Tapi aku ingin membawa hasil ini karena aku merasa jauh lebih cepat dibandingkan dengan Pecco. Namun sangat sulit untuk menyalip dengan bersih karena kami kalah akselerasi. Aku hari ini membalap dengan luar biasa. Pecco ada di depanku, Bezzecchi berada di belakangku dan aku bisa menekan mereka dengan kuat. Aku tidak peduli tentang perebutan gelar juara dunia. Aku tidak peduli apakah Pecco atau Jorge menang. Yamaha sendiri sekarang sudah berubah. Tapi aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bangkit. Aku tidak berharap kami akan memperebutkan gelar pada awal 2024. Aku harus objektif dan harus ingat di mana posisi kita aslinya. Tapi aku pikir kita bisa lebih dekat dengan mereka tim Eropa. Sebab sekarang kami bisa melihat dengan tepat di mana kita kehilangan kekuatan. Walau masih sulit bagi para insinyur untuk menyelesaikannya. Yes, itu konfirmasi dari Fabio Quartararo Kang Mas ya. Jadi sudah gamblang ya sampai tergambarkan bagaimana kondisi dari masing-masing pembalap. Dan selalu Pecco sangat kuat pada saat long race. Kita lihat hari ini. Karena IWB cukup pede bahwa hari ini Pecco harusnya bisa recovery, bisa bangkit. Mengingat dia tahu bahwa pilihan dari bannya adalah salah. Seharusnya dia memilih ban tipe soft atau lunak dan ini cocok buat Valencia. Dan diduga hari ini Pecco akan menggunakan ban yang sama dengan Martin. Ya, jadi Martin hari ini harus siap soalnya Pecco. Jika Martin juara di 1 ya, maksudnya di podium 1 aja. Pecco hanya butuh di posisi 5 besar dia sudah juara dunia. Jadi bukan hal yang sangat sulit. Dan artinya kita sangat dekat ya mendapatkan sang juara dunia Pecco Bagnaia jika tidak ada masalah apapun. Jika nggak ada masalah dengan mungkin crash atau mungkin problem dengan motor, secara normal seharusnya potensi di atas 80% maka Pecco Bagnaia akan menjadi juara dunia MotoGP 2023. Kita lihat saja seperti apa hari ini karena race selalu saja ada kejutan-kejutan dan selalu saja ada sesuatu yang tak terduga. Kita lihat race hari ini. Dan Saman coba komen, kira-kira jago mana nih ya. Gitu aja update beneran. Dan kalau Saman suka video ini, Saman like, share, dan subscribe. Oh jelali Cak, Saman sholat 5 waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekandos.